Salam, selamat berjumpa pagi ini di hari yang terakhir di minggu yang kita jalani, dan kita akan bersama-sama mengawali aktivitas hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengagungkan-Mu dan memuliakan-Mu untuk kuasa-Mu yang nyata dalam hidup ini. Dan menjawab semua itu, kami rindu dijamah dan disapa firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mempersiapkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saudara-saudara, pagi ini saya mempersiapkan renungan firman Tuhan dengan satu tema, kepedulian Allah awal pembaharuan. Besok kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua, dan tentu tidak sekedar kalender gereja, tetapi minggu-minggu Prapaskah membawa kita untuk koreksi diri, koreksi kebatinan kita yang selalu terarah pada arti dan makna pengorbanan Yesus Kristus. Sebab Yesus mati, bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kita. Dan pada pagi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita renungkan, kita dituntun untuk melihat kepedulian Allah yang telah terjadi dan teralami dalam hidup ini, bahwa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus menyatakan kepedulian itu. Yesus rela merendahkan diri seperti manusia, dianiaya, disiksa, mati dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia. Dan cara Yesus inilah dalam melakukan segala sesuatu yang paling hina, dalam mengganti posisi manusia yang berdosa ini, menyatakan kepedulian Allah yang membawa pembaharuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah dengan firman Tuhan ini, kita diajar untuk punya tekad meningkatkan kepedulian antara satu dengan yang lain. Apakah itu dalam konteks bergereja, bermasyarakat, dan berkeluarga. Yang saya maksud ialah kira-kira seperti ini. Jika dalam hati ini sudah mulai hilang rasa tanggung jawab, atau tidak lagi memiliki perasaan untuk memiliki hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, atau takut berkorban untuk kepedulian, mari kita hilangkan semua itu.
biarkan itu kita ganti dengan semangat bertanggung jawab. Dengan semangat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk banyak perkara-perkara dalam hidup ini. Dan mengambil sikap untuk terus bergandengan tangan untuk kemajuan kehidupan yang kita jalani dalam konteks bergereja, dalam konteks berorganisasi, bermasyarakat, atau berkeluarga. Jika ada perbuatan curang atau tidak bermoral yang kita jumpai, jangan menjadikan hal itu untuk kita pakai memperburuk keadaan, untuk mengacaukan keadaan. Tetapi justru sebaliknya, mari kita menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang peduli untuk memperbaiki dan menghentikan hal-hal yang tidak baik dan tidak bermoral. Hal lain, saudara-saudara, jangan senang dengan memperuncing keadaan. Jika ada yang tidak baik dan tidak benar kita temui, bahasa sehari-harinya, jangan suka jadi provokasi. Tetapi jadilah pribadi-pribadi yang selalu peduli untuk membaharui dan memperbaiki. Bukankah Allah telah lebih dahulu melakukan kepedulian itu dalam hidup kita? Maka tidak ada hal yang sangat penting dari itu. Ialah bercontoh dan berteladan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu peduli untuk memperbaiki sesuatu yang salah dan juga memperbaikinya dan menghentikannya. Allah peduli pada kehidupan kita. Allah peduli pada keselamatan kita. Allah peduli pada persoalan kita. Dan Allah peduli pada kebahagiaan kita. Dan karena itu, kepedulian Allah perlu disambut dan direspons. Apa yang kita lakukan merespon kepedulian Allah? Yang pertama, jangan pilih kekacauan atau jangan memilih untuk selalu membuat kekacauan. Yang kedua, jangan pilih untuk tidak peduli, tetapi pilihlah untuk selalu peduli. 3, jangan takut dan jangan gentar menghadapi tantangan karena kepedulian, tetapi maju pantang mundur. Refleksi kita, biarkan masing-masing kita bertanya dalam hati dan hidup kita, seberapa pedulikah kita selama ini terhadap hal-hal yang buruk, terhadap hal-hal yang kacau, terhadap hal-hal yang menggelisahkan. Seberapa pedulikah kita terhadap kesehatan kita, terhadap lingkungan kita, terhadap alam semesta, terhadap ibadah kita, dan sebagainya. Semua menjadi refleksi kita, supaya kita selalu punya perenungan, sudahkah saya meneladani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang begitu peduli terhadap hidup saya. Ingat saudara-saudara, kepedulian adalah cikal bakal perubahan yang lebih baik. Semoga kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan, supaya minggu-minggu Prapaskah ini tidak sekedar kalender gerejawi, tetapi ada perubahan dalam hidup kami. Dan pagi ini, makna dari Prapaskah, kami diajar untuk meningkatkan
kepedulian kami terhadap banyak hal yang tidak baik dan tidak benar kami jumpai dalam hidup ini. Diberkati jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua dalam melakukan aktivitas dan kegiatan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul angkat beban-beban pergumulan, yang menikmati banyak berkat ajar untuk selalu hidup bersyukur, yang berduka hiburkan. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, Mama Yani yang berduka karena salah seorang kakak meninggal di Palopo. Hiburkan dan kuatkan seluruh keluarga, istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Berdoa untuk penata layanan kami di jemaat-Mu di sini dalam ibadah Prapaskah besok. Juga dalam ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah pemberkatan nikah. Bahkan pelayanan kunjungan. Biarlah semua berjalan seturut kehendak Tuhan. Berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. TNI, Polri, para dokter, para medis. Menyerahkan hidup ini kepadamu. Biarlah kami selalu memberikan dukungan positif untuk berbagai program pemerintah, khususnya dalam pemutusan rantai COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan shalom.